Halo Sobat Manga Fans, pada chapter kali ini kita diperlihatkan Dr. Vegapunk dan para klonnya. Dr. Vegapunk berada di tengah, di sebelah kanan Vegapunk ada Lilith dan Pythagoras dan di sebelah kiri Vegapunk ada Atlas dan Edison, dan untuk di backgroundnya kita diperlihatkan di sisi kanan ada York sedangkan di sisi kiri ada Saka, dan Vegapunk Force Band ada di tengah. Pembahasan chapter kali ini diawali dengan Kuma yang terlihat sedang membayangkan salah satu kejadian yang dialami oleh Kuma, yaitu saat melakukan perjalanan menuju Gua Kingdom bersama dengan Dragon ketika masih menjadi pasukan revolusi. Dari sinilah Kuma sadar bahwa Dragon ini tahu banyak sekali mengenai Gua Kingdom ini, sampai-sampai Kuma penasaran dan bertanya kepada Dragon. Dragon berkunjung ke desa di luar Gua Kingdom ini apakah hanya sekedar ingin memperhatikan seorang bocah? Tapi si Dragon ini malah menjawab dengan marah, "Terus saja kau bicara Kuma jika kau ingin mati." Kuma seketika itu kaget dan langsung berkata, Loh kenapa emangnya?" Dragon pun lalu berkata, "Kelemahan orang tua adalah anaknya." Mendengar itu akhirnya Kuma pun mengerti. Setelah kejadian itu Kuma berjanji kalau dia tidak akan lagi mengungkit akan hal itu ataupun bertanya lebih dalam mengenai hal itu. Kemudian kita flashback ke 3 tahun lalu, di mana usia Luffy waktu itu sekitar 16 tahunan, Kuma datang ke Gunung Kelubo dan memperhatikan Luffy yang sedang berlatih jurus Gomu Gomu no Ono-nya. Kalau kalian sudah lupa, si Luffy ini sedang berlatih jurus yang sama seperti jurus yang dia gunakan untuk mengalahkan Arlong. Saat Kuma sedang memperhatikan Luffy, tiba-tiba Kuma mendapat panggilan telepon dari pemerintah dunia. Saat itulah Luffy menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh seseorang, dan Luffy pun merasakan hawa keberadaan kekuatan yang sangat besar sampai-sampai anggota tubuhnya dibuat merinding. Akan tetapi saat Luffy menengok ke arah suara tersebut, Luffy tidak melihat siapa-siapa, karena Kuma sudah langsung pergi untuk menghilangkan jejaknya. Seketika itu Luffy langsung berkata sendirian, "Sepertinya ada seekor binatang yang sangat kuat di hutan ini yang harus segera aku kalahkan." Kita beralih ke Kuma. Saat itu Kuma sedang memenuhi permintaan dari pemerintah dunia. Kuma ditugaskan untuk menolong para pedagang kapal yang sedang diserang oleh para bajak laut, dan para bajak laut itu pun dibuat kewalahan oleh Kuma sampai meminta ampun kepada Kuma. Apakah Sobat Manga Fans ingat mengenai surat yang dibuat Kuma untuk Bonnie? Isi dari surat itu ialah berisi tentang perasaan Kuma yang sangat mencintai Bonnie. Kuma bilang bahwa dia telah melihat banyak sekali pulau-pulau indah dan menakjubkan. Kuma berharap suatu saat nanti dia bisa pergi bersama dengan Bonnie untuk melihat pulau-pulau indah itu. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan Sorbet. Di sana terlihat kalau surat dari Kuma itu malah disabotase dan dihancurkan oleh Alpha. Padahal setiap hari Bonnie sangat menanti-nanti akan datangnya surat dari ayahnya itu. Akan tetapi surat yang dinanti Bonnie itu tak pernah datang. BTW si Bonnie ini gak pernah cerita ke Alpha kalau dia itu punya kekuatan buah iblis. Hal itu dikarenakan nasihat dari Nenek Connie yang menyuruh Bonnie untuk tidak bercerita ke siapapun akan kekuatan buah iblis Toshi Nomi miliknya itu. Dan Connie juga mengatakan sebuah peribahasa ke Bonnie, elang yang cerdas akan selalu menyembunyikan cakarnya. Kita beralih ke Kuma. Kuma yang saat ini berada di lab Vegapunk. Kita melihat Kuma saat itu sedang bertemu dengan kloningan Stacy. Uniknya klon Stacy itu berkata, "Aku penasaran sebenarnya siapa yang paling tidak beruntung. Apakah seorang manusia yang tidak punya kesadaran ataukah seorang kloning yang memiliki kesadaran?" Dr. Vegapunk yang mendengar Stacy yang berbicara seperti itu langsung memarahi Stacy. Dan Vegapunk berkata, "Sudah cukup Stacy. Aku sudah berkata kepadamu kalau kau ini manusia." Kemudian Dr. Vegapunk kembali menjelaskan kepada Kuma kalau setelah proses modifikasi ini selesai, Kuma tidak akan lagi mempunyai ingatan apa-apa lagi, bahkan Kuma juga tidak akan punya emosial. Bagaimanapun aku bakal berusaha untuk mempertahankan kesadaran Kuma sampai ke menit-menit akhir. Ngomong-ngomong tinggal setahun lagi sebelum modifikasi Kuma dinyatakan selesai. Kita yang saat itu selalu diperlihatkan kalau Kuma itu selalu menolong pasukan revolusi. Tapi saat ini Kuma selalu diam saja, bahkan dia tidak pernah lagi membicarakan pasukan revolusi. Sampai akhirnya Dragon dan teman-temannya ini sadar akan keanehan ini. Dan mereka paham kalau Kuma berubah seperti ini pasti dia punya alasan tersendiri. Kita kembali beralih ke kerajaan Sorbet. Terlihat Bonnie yang sedang merayakan ulang tahunnya ke-9 tahun. Namun surat Kuma masih saja belum datang, dan setahun pun berlalu. Semenjak operasi Bonnie selesai dan Bonnie dinyatakan telah sembuh total,
Akan tetapi mau bagaimanapun Alpha tidak mau kalau sampai Bonnie keluar rumah sebelum usianya 10 tahun. Di sisi lain Nenek Connie mendapatkan informasi dari sebuah bar lokal yang ada di sekitar kerajaan Sorbet. Salah satu dari tim medis itu telah membocorkan informasi kalau Alpha dan tim medis lainnya itu sebenarnya adalah agen dari pemerintah dunia. Nenek Connie yang tahu akan informasi itu langsung sadar kalau situasinya akan semakin janggal. Nenek Connie dan para warga Sorbet langsung merencanakan sebuah misi agar Bonnie segera kabur dari desa. Lalu nelayan terkuat dari Sorbet Kingdom Gyo Totsu Potato yang akan membantu dengan membawa Bonnie ke lautan, dan membantu Bonnie untuk menemui ayahnya. Mereka kemudian merubah kapal nelayan itu menjadi kapal bajak laut, bahkan perubahannya itu didesain agar kelihatan seperti pizza. Ini dilakukan agar dapat menarik perhatian seorang anak kecil mau memasuki kapal itu nantinya. Kemudian Connie dan Bonnie saling menukar baju mereka. Inilah pertama kalinya Bonnie bisa keluar rumah tanpa harus takut Sapphire Scarlet akan menghantuinya. Kemudian Bonnie pun berhasil lolos dari penjagaan bahkan bisa sampai ke kapal. Akan tetapi Alpha yang menyadari keberadaan Bonnie langsung menggunakan gepo untuk mengejar Bonnie. Alpha kemudian berkata, untuk berjaga-jaga aku sudah diberi izin bahwa aku boleh menghajar dan menangkapmu Bonnie, kalau sampai Bonnie berniat untuk kabur. Kemudian di halaman akhir chapter, Bonnie yang dalam wujud anak kecilnya mengingat lagi hari di mana dia bertanya kepada ayahnya tentang seperti apa gambaran Nika. Kuma lalu menjawab kalau Kuma tidak yakin pastinya, tapi yang Kuma ketahui kalau Nika itu mempunyai tubuh karet dan dia bisa bertarung bebas sesukanya. Bonnie setelah mengingat memori bersama dengan ayahnya langsung menggunakan kekuatan distorsi masa depan, yaitu masa depan kalau Bonnie menjadi Nika. Dan saat Bonnie menggunakan kekuatannya ini kita diperlihatkan kalau Bonnie memukul Alpha dengan tinju raksasa layaknya Gertrude-nya Luffy. Kemudian Bonnie kabur dari kerajaan Kingdom. Kejadian ini sangatlah menarik karena berkaitan dengan buah iblisnya Bonnie, dan sebelum chapter ini berakhir, kita diperlihatkan bahwa pemerintah dunia setelah tahu akan kejadian ini mereka langsung mewaspadai terkait kaburnya tahanan Bonnie ini. Kemudian kapal nelayan yang berlayar untuk menemukan ayah Bonnie ini yang nantinya akan berubah menjadi kapal bajak laut dari era baru, serival dengan Luffy dan bajak laut lain dari generasi yang sama. BTW apa yang terjadi selanjutnya ya, jangan lupa komen ya sobat manga fans. L.